Oke baik teman-teman, kembali lagi dengan saya Juga Nama Prabantara, TRO Angkatan 25, eh, Universitas Diponegoro, Sekolah Vokasi. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membuat desain gambar ya, tapi sedikit berbeda dari biasanya. Kita ada syarat, itu jenis material yang dipakai dan juga density atau kepadatannya. Juga akan menambahkan beberapa variabel ukuran. Lalu kita juga akan menghitung massa dari part yang kita bikin ya. Jadi kita akan menambah tuh blok dengan ketentuan-ketentuan yang ada di sini ya. Nah, ini ketentuannya ntar kita tinggal masukin kayak biasa. Bentuknya kurang lebih seperti ini ya, teman-teman. Nah, nanti kita akan buat gambar dasarnya dulu, gambar seperti ini, baru nanti kita extrude satu-satu ya, teman-teman. Ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk rencana menggambar kita. Langsung aja kita buka SolidWorks dan kita masukkan ketentuan-ketentuannya. Itu 140, 51, 45, 140, 51, dan yang terakhir 45 ya teman-teman. Ya, degree. Deck. Sip. 140, 51, 45. Oke. Nah, kita kan buat gambar sepertinya terlebih dahulu. Langsung kita buat. Gunakan front plane aja ya. 96A. 35 setengah 10. Ini adalah 10. 35. Dan itu C ya. Oke. Oke. Ini dan ini. Wow. Ini dan ini. Wow. Saya perlu nih. C. Ini sudah sama. Lalu jarak dari sini ke sini adalah 30,5, 30 setengah ya, teman-teman. Entah jarak dari sini ke sini ya. Ini ada 109,5 ya, teman-teman. Oh,
ini, eh, nah ini masih biru, soalnya, eh, harusnya udah sama kan ya? Oke. Ini masih biru karena kita nggak tahu jarak dari sini ke sini. Nah, ini eh, panjangnya itu dari titik garis ini ya, garis ini, paling ujung sini ke garis yang ini, itu harus panjangnya itu 109,5 kalau nggak salah teman-teman. Pokoknya 109,5 dan dari titik sini ke titik sini itu panjangnya adalah 30,5 gitu. Dan kenapa bisa gitu? Soalnya ini harusnya tuh garis ini ya, kotakan sini, ujungnya kotakan sini itu dia sejajar sama kotakan yang ini ya, kotakan yang sini ya. Jadi itu seharusnya garis ini sejajar dengan yang sini. Agak-agak maju dikit nih, karena ini 30,5 ya. 109,5 tambah 30,5. Ya, 140. 100, ya 140 berarti sesuai. Kami katanya gitu aja ya, simple. Jarak dari sini ke sini ini adalah 109,5 ya. Nah ya, dia. Sekarang kita akan bikin yang kayak bentuknya kayak kapsul ya. Nah, dia itu 30,5 itu B. 30,5 ke ujung ya. Oke, terus ininya 17,5. Radiusnya itu 5,5 ya. Ini ya teman-teman ya, 5,5. Sip. Nah, ini tinggal kita bikin satunya. Jadi jarak ini ke sini, lebih sama. Jarak ini panjang ini. Dan so, 17. Oke, nah kita udah dapat bentuknya kurang lebih seperti ini ya, udah sesuai. Sekarang kita akan ngelebarin eh, di extrude ya. Nah, kalau kalian lihat gambar 3D-nya di sini, ada bagian coakan di sini, itu ntar aja. Nah, kita akan bikin tebalannya tuh sesuai yang sini ya, tebalan ini. Berarti nanti sisanya itu tinggal kita extrude. Nanti bagian yang ini juga akan kita fillet ya. Nah, jadi supaya tahu ketebalannya berapa kalau kita lihat di sini. Nah, ini sama ini gambarnya sama. Kayak mungkin ini kayak benda jadinya dipotong di sini ada bagian padat, ada bagian bolong. Nah, ini kalau kalian lihat ini tadi kotak yang paling besar, yaitu kotak yang ini, ya, balok yang ini. Lalu ada bagian ini, yaitu yang lebarnya di bawah sini sama di atas sini. Lalu bagian tipis ini. Tipis ini adalah bagian yang sini ya. Nah, ini berapa? Lebarnya itu 30 dikurang 5,5 kali 2, 11. Berarti 19. Jadi kita dapat ya ntar. Kita akan mengekstrut sejauh 19 mili. Fully define ya teman-teman ya. Harus sudah fully define terlebih dahulu sebelum di extrude. 19, kita klik checklist. Oke ya, jadi bentuknya kayak gini. Mirip tapi belum sama persis. Sekarang kita akan fillet ya. Kita akan klik fillet. Kita akan fillet ini
Kita akan fillet pinggirnya ya, bukan kayak bagian alas ini enggak. Kita akan fillet pinggirnya, bagian garis-garis pinggirnya ini ya. Oke, nah untuk parameternya, radiusnya adalah 2,5, dan itu sama untuk semua ya, kita anggap sama untuk semua. Nah, di gambarnya pun tidak ada penjelasan yang ini radiusnya berapa, jadi ya kita anggap semua 2,5. Lalu kita klik checklist. Oke, jadi udah jadi bentuknya kayak gini. Sip. Sekarang kita akan tambahkan plane ya teman-teman, di tengah-tengah. Sip. Checklist. Plane 1, kita akan sketch. Kita akan buat yang bagian sininya ya. Oke. Nah, kan sini juga. Sip. Oke. Kita lihat gambar yang ini. Panjangnya 35, tingginya 17. Ya, langsung aja. Ini itu akan jadi 35. Sini akan jadi 17 ya. Oke, fully defined. Sekarang kita extrude ya. Dan ini kita pilihnya mid plane. Kita akan extrude sejauh di sini nih. Nah, ini 30 dikurang 2 kali 2. 30 kurang 4, 26 ya. Berarti sini kita jadiin 26. Sip. Kita klik checklist. Oke, jadi bentuknya kayak gini ya teman-teman. Sudah jadi. Sekarang kita akan plan satu lagi. Kita akan edit lagi bagian sini. Kita akan buat untuk bagian sebelah sininya ya. Oh, untuk ini itu nilainya adalah, kalau kita lihat di sebelah sini, ini kan 96, 35 setengah, 35 setengah, 35, 35, 75, 70, 71. Berarti ini 25 ya. Ini adalah 25. Sip. Oke, ini udah sesuai ya, pas tuh. Nah, kita extrude. Kita extrude yaitu 30 ya. Seperti yang sudah digambar tadi. Oke, kita klik checklist. Nah, sip. Oke, jadi bentuknya udah hampir mirip, tinggal kita bikin coakan yang di sini ya. Kita klik ini lalu kita sketch ya teman-teman. Kita akan buat kotak aja ya, dari sini. Kayak gini, anggaplah. Nah, ini itu dia 11,5 kali 6,5 ya. Ini sebelah sini itu 11,5. Yang sebelah sini adalah 6,5. Oke, baru di sini kita akan extrude cut. Dan ini kita sampai ujung, berarti ini 96 ya. Nah, kita klik checklist. Oke, jadi udah ada bagian terpotongnya. Sekarang kita bisa lihat dari sini. Oke, ini udah sesuai ya, bentuknya seperti ini. Yang digambar juga seperti ini ya. Dia cuma potong bagian sininya aja, belakangnya enggak.
dan udah sesuai. Jadi kurang lebih gambarnya seperti ini, cukup mudah ya teman-teman, agak ribet paling di perhitungannya tadi. Oke, kita lanjut ke gambar berikutnya. Oke teman-teman, ini kita sekarang akan gambar wheel. Nama partnya adalah wheel ya teman-teman. Nama partnya adalah wheel. Ini adalah ketentuan-ketentuannya. Lalu kita akan mencari masanya ya. Oke, langsung aja kita masukkan ketentuan-ketentuannya. MMGS, alloy 1060 ya. Lalu equation nilainya A itu 130, B 915 ya. Milimeter. Oke, tambahkan lagi B 915 milimeter. Oke. Oke, sip. Nah, kita akan menggunakan tools revolve ya, teman-teman. Oke, jadi kita pertama kita dapat bagian ini ya. Ini tinggal kita bagi dua. Mudah sekali, jadi kita tinggal bentuk gini aja ya. Oke, aku akan bikin ini dulu deh. Ada garis di tengah, nanti tinggal di mirror. Sip. Eh, oke, jadi gini. Ini gambar kasarnya aja ya, teman-teman. Gambaran kasarnya. Oke, sudah. Tebalnya ini A plus 40 ya. Oh, ini ntar aja deh. Ini karena kita cuma pakai setengah 200, berarti 100. Lalu kemiringan ini adalah 15 ya. Jadi ini adalah 100. Ini ke sini. Nah, 15 derajat. Oke. Itu ketebalannya ntar aja. Nah, untuk bagian ini, titik sini ke garis ini itu 30. Panjangnya itu 45 ya. Oke. Jadi dari paling atas ke garis ini adalah 30. Lalu ini adalah 45. Eh, langsung kita mirror aja lah kalau kayak gini. Yang di mirror ini semua ya. Oke, bentuknya udah dapat. Checklist. Sip. Kayak di sini 15 derajat, 15 derajat. Ini itu 20 ya. Sini ke sini. 15 derajat. Oke. Sini ke sini. Oke, udah 15 derajat ya. Ini itu tadi
20 ya teman-teman. 20 terus itu lebarnya A. Dari sini ke sini adalah A130. Oke, ketebalan si ini 60, ketebalan yang gedenya A plus 40 ya. Oke, 130. Coba relationnya dulu ya. Dan ini equal ini dan ini equal ini dan ini equal kurang apa ya? Oh, panjang ini ya. B, berarti ini B per 2 ya. Sampai titik tengah ya. B ini per 2. Sip ya. Oke, jadi udah fully defined. Baru sekarang bisa kita X revolve. Revolve aksisnya ini. Nah, checklist. Oke, jadi bentuknya udah jadi ya teman-teman. Jadi ini mirip seperti puli. Oke, sudah sesuai dengan yang digambar ya. Nanti kita akan bikin kayak gini. Ya, ini udah sesuai yang digambar. Sekarang kita cek masanya dengan evaluate mass properties. Masanya adalah 124.343,75. 124. Ya inilah ya, mendekati inilah ya. Mendekati yang D. Oke, jadi kurang lebih sama ya. Hanya beda sekitar 100 gram saja. Oke, jadi kurang lebih bentuknya seperti ini. Lalu kita simpan ya. Fast. Oke, lanjut lagi. Kita akan bikin yang bagian ini ya. Nah, jadi seperti roda kereta kuda zaman dulu yang dari kayu. Nah, ini bentukannya cukup unik ya. Jadi kalau kalian lihat di sini, sini ada bagian yang sesuai, yang ngikutin kontur si lingkarannya, terus ini ada curve-nya. Jadi ini tekniknya itu sebenarnya sama kayak tadi, kita bikin pola dulu, tapi bukan bukan extrude extrude base, tapi ntar kita extrude cut ya teman-teman. Jadi ini hasilnya bolong. Oke, ya kurang lebih seperti itu. Garisnya kayak gini, kemiringannya 20 derajat. Ini sama gini 4 derajat. So kita buat ya. Ini 20, 20, 50. Bagian bagian sini harusnya dia ada, kalau di gambarnya tuh, nah dia ada lekukan juga ya sebelah situ ya. Oh, ini ya nilainya adalah 10 ya teman-teman. Oke, jadi sudah dapat datanya. Langsung kita buat ini dan juga si ini ya, pas di tengah ya teman-teman. Checklist. Baru kita edit di plane ini. Ah,
Berarti kita ngulang lagi nih teman-teman. Nggak apa lah ya. Oke, tinggal tambahin ini aja. Angkanya nggak usah kita ubah karena ini ngikutin dengan si ininya ya. Jadi dia udah sesuai, harusnya udah ngikutin gambar. Oke. Normal tuh. Sip. Baru kita bikin, bikin lagi, bikin ulangnya teman-teman. Nggak apa lah ya, nggak apa. Biar ya everyone make mistake. Jadi ya kita cuma bisa belajar dari situ, cari solusi baru, cari cara agar tidak terkena masalah itu lagi. Atau ya menghindari lah. Gitu. Sip. Ini dan ini adalah 20 derajat. Oke, sudah 20 derajat. Baru kita tambahin lingkaran-lingkaran tadi ya teman-teman. Sini, 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 sini. Wah, cukup melelahkan. Equal. Checklist. Ukurannya ini adalah 40 ya. Kalau R-nya 20 berarti diameternya adalah 40. Harus cek lagi. 20, 20. Oke, sesuai ya. Ini tangent. Sip. Ini, ini tangent. Sip. Ini tangent. Oh, sebentar. Karena dia udah, oh ini ya, coincident ya. Titik ini ya. Coincidentnya kita delete. Sip. Harusnya udah aman ya. Nah, oke, sip. Karena tadi coincident ya, dihapus dulu coincidentnya. Tangent. Oke, kita trim aja. Trim, trim. Oke, trim, 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 trim. Oke, udah aman ya. Ini tuh 20 diameternya. Ini ke sini adalah tangent. Ini ke sini adalah tangent. Oh, salah. Trim, trim entities. Potong, potong. Kelar. Ini itu 50 jari-jarinya diameternya berarti 100 ya. Ini tangent. Ini tangent. Trim lagi. Trim, trim. Select. Oke. Kasus sama kayak tadi ya, jarak ini ke sini. Dia minta ini kalau nggak mau fully define ya teman-teman. Dan ini angkanya sekali lagi nggak perlu kita ubah karena kita udah ngikutin acuan dari bentuk si bulatannya ini ya, apa sih si pulinya atau wheelnya ini udah sesuai. Sekarang kita circular sketch pattern. Ini, ini, ini.
ini, ini, ini. Oh, oke. 15 ya. 15 checklist. Oke. Ini konsiden. Ini konsiden. Nah, sip. Oke, sekarang tinggal kita bagian-bagian ini kita trim aja ya. Kita trim, ini kita trim, kita trim, 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 trim. Nah, done. Fully fine. Kita sekarang coba extrude. Cut. Ini mid plane. Ininya adalah 20. Exit contour. Oh, bentar. Oh, bukan 20. Ini 60. Nah, ini baru bener ya, teman-teman. Nah, kita klik checklist. Nah, ini baru ini. Baru paten. Nah, kan? Sip lah. Plan-nya ini kita hide. Oke. Nah, bentuknya kayak gini ya, teman-teman ya. Sudah sesuai dengan di gambar. Kalau kita mau ngecek beratnya seperti biasa. 63 ribu ya. 63 ribu. Nah, kenapa dia lebih ringan dari sebelumnya? Karena ini kita ambil, kita coak ya, alias materialnya kita ambil sehingga jadi lebih ringan. Nih, kalau ini kan, tadi kita dapatnya, ya ini ya 120 ribuan, jadi 60 ribuan. Nah, oke.